katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu, cari bukti kebesaran-Mu, cari bukti kebesaran-Mu. Terima kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang setia atas hidup kami. Bahkan Engkau menuntun kami untuk menjadikan kami alat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Jadikan kami terang bagi dunia ini. Jadikan kami saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Mampukan kami menghidupi firman-Mu. Mampukan kami Tuhan berjalan menurut petunjuk firman-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saatnya kami mendengar sabda firman-Mu. Roh Kudus yang urapi kami, Engkau yang menuntun kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita berjumpa kembali. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita masih berbicara tentang menjadi terang. Jadi beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang bagaimana terang Tuhan sudah terbit atas kita. Lalu dikatakan juga bahwa dunia sesungguhnya dalam kegelapan. Ya, lalu kemudian Tuhan ingin supaya kita ini membawa terang Tuhan, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ketika orang masih di dalam dosa, sebelum kenal Kristus, dapat dikatakan orang itu masih dalam kegelapan. Karena dunia dikuasai oleh kegelapan. Karena itu, ketika kita mengenal Dia, Tuhan Yesus, yang adalah sumber terang, maka kita menerima terang itu dan hidup kita pun akhirnya memancarkan terang itu. Nah, kita lihat contoh di Alkitab. Ya, ini saya akan sampaikan contoh orang yang dulu dalam gelap, kemudian dia berubah menjadi terang. Kita lihat sama-sama Lukas 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Sudah ketemu? Oke, saya bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada seorang yang kuperas dari seseorang," saya ulangi, "dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini,
karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jemaat dikasih Tuhan, saya pernah sampaikan tentang Sakeus ini, kepala pemungut cukai. Jangankan Sakeus yang kepala, pemungut cukai saja itu sudah dianggap orang berdosa. Kenapa? Saya coba cari di Wikipedia, itu disampaikan gini. Ada 3 alasan kenapa pemungut cukai ini tidak disukai oleh orang Yahudi. Yang pertama, bahwa dia memungut atau meminta sesuatu dari rakyat. Ya, jadi meminta itu otomatis kan rada memaksa gitu kan. Mau tidak mau ini memang tanggung jawabnya. Nggak peduli keadaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bekerja untuk pemerintahan Romawi. Boleh dikatakan penjajah. Misalnya Indonesia di zaman dulu dijajah Belanda gitu ya misalnya. Terus ada yang minta upeti. Nah, zaman dulu istilahnya upeti. Nah, itulah pemungut upeti ini, dia demang atau apa saya nggak tahu namanya zaman dulu. Nah, itu otomatis tidak disukai. Pertama karena dia suka minta-minta gitu, yang kedua dia mendukung pemerintah, bekerja untuk pemerintah penjajah. Dan yang ketiga kalau nggak salah dia bicara tentang bagaimana caranya seringkali tidak benar, bahkan memperkaya diri. Kesempatan, ya, jadi seringkali memanfaatkan, apalagi kalau yang dipungut itu orangnya kelihatan lemah, itu biasanya dimanfaatkan, ya, sehingga sulit untuk melawan. Nah, jadi pemungut cukai digambarkan sebagai orang berdosa. Nah, Sakeus ini lebih dari pemungut cukai karena dia kepala paling atas. Jadi di atasnya pemungut cukai. Nah, terus diperhatikan di sini ada catatan yang luar biasa. Saya akan lihat pertama dari sudut pandangnya Sakeus dulu. Sakeus ini saya yakin dia pernah setidaknya mendengar nama Yesus. Sehingga dia jadi wong saiki ngarane anak zaman sekarang, anak milenial, kepo. Apa itu kepo? Penasaran, pengen tahu. Sehingga apa? Waduh, mana tahu seperti orang apakah Yesus itu? Nek bahasa kita sebenarnya orang seperti apa toh Yesus ki? Sopo toh dia itu gitu loh. Kayak ngopo toh gitu loh. Nah, jadi rasa penasarannya itu semakin luar biasa. Lalu dia mencoba ketika Yesus masuk ke kota itu, dia mencoba untuk ketemu, untuk lihat. Gur pengen delok. Itu pun tidak bisa karena banyak orang mengerumuni Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan tubuhnya pendek. Lihatnya dulu orang sana biasanya orang Timur Tengah kecenderungan banyak yang tinggi ya. Nah, dia pendek jadi orang ketok. Lalu apa yang terjadi? Ini yang luar biasa ya. Yang pertama, catatan pertama adalah bahwa dia fokusnya Yesus. Pokoknya aku mesti ketemu dia. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia panjat pohon ara. Jadi misalnya Yesus baru berjalan dari Badran gitu, arahnya mau ke sana. Misalnya mau ke katakan ke Mojo gitu ya. Kedangan orang banyak, Raisa ketok langsung lari, cari pohon misalnya sudah ada pohon tinggi, dia menek gitu ya. Nanti supaya bisa lihat orang seperti apa Tuhan Yesus ini sesungguhnya. Nah, yang kedua apa? Berjuang dan berani bayar harga. Ingat, kepala pemungut cukai itu orang tanda kutip secara ekonomi orang kaya. Ya, tidak ada kepala pemungut cukai miskin. Pemungut cukai saja sulit untuk didapati dia orang miskin. Mesti orang berduit gitu loh. Ini kepala. Saya tidak tahu nih di sekarang di pemerintah mungkin kepala bagian kabak atau apa, kasih atau apa saya nggak tahu ya. Pokoknya ini kepala. Jadi artinya dia dapat gaji yang lumayan tinggi dan mungkin juga dia dapat dari bawah juga tinggi. Jadi artinya mesti orang kaya dan penampilannya mesti berbeda dari rakyat pada umumnya. Tetapi demi untuk melihat Yesus, gengsi dia buang. Menek loh. Kalau orang Jawa ngarani ora kederajatan iki wong sugih wong posisi tinggi kok penekan. Dan saya kira ini sangat tidak lazim. Pada masa itu pun tidak lazim. Tetapi itu dilakukan. Lalu kemudian apa? Perjuangan seorang Sakeus yang kepo dalam arti positif ini
membuahkan hasil. Saat nongkrong di atas nunggu, tiba-tiba Yesus lewat. Ketika dekat tempat itu, kok Yesus pas lihat ke atas? Saya yakin tidak kebetulan. Saya yakin dia Tuhan tahu, bahkan sejak awal sudah tahu. Tuhan tahu hatinya Sakeus. Tuhan tahu Sakeus ini punya rasa ingin tahunya tinggi. Bahkan sampai berjuang manjat pohon. Nggak ngerti pohonnya nangrangnya pora. Ya, kita nggak tahu kondisi pohonnya seperti apa. Ya, menurut tradisi sana sih ada pohonnya sampai sekarang. Tapi saya nggak tahu pohonnya ini semutan pora, kayak gampang dipenek pora. Ya, nggak jelas ceritanya. Pokok intinya dia berjuang sampai seperti itu. Nah, kemudian Yesus melihat dan berkata apa? Sakeus, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu. Yesus pede yang ngomongnya. Yang ditompo. Dia tahu, Yesus tahu hatinya Sakeus. Sehingga Tuhan merespon apa yang menjadi kerinduan hati seorang Sakeus. Dia pengen ketemu. Ketika dikatakan, Sakeus turunlah, aku harus menumpang di rumahmu. Saya yakin hatinya Sakeus disiram esak. Di tengah panasnya matahari, tengah sawah ngentang-ngentang, meletek-meletek disiram nyus gitu. Rasanya kayak semaput, mungkin saking ser gitu di hatinya. Siapa ngira coba gitu loh. Ya, saya yakin jenengan semua misalnya Mbak Parni di depan situ pas Pak Jokowi lewat gitu loh. Saya pengen gado-gado, ada yang jual enggak? Langsung hati manyes gitu kan. Karena apa? Wah itu masih banget nih. Aku dulu lama yang gawe. Nah, itu seperti itu gambarannya. Ini pejabat saja lewat kita maknyes, apalagi Tuhan sendiri yang berkata aku harus menumpang di rumahmu. Wah saya yakin luar biasa hatinya Sakeus. Nah, ketika akhirnya Sakeus turun dan mulai menerima Yesus ke rumahnya, orang bersuara negatif. Saya yakin Sakeus pun dengar, orang banyak kok. Jadi katakan ayatnya mengatakan orang banyak berkata negatif apa? Ia menumpang di rumah orang berdosa. Itu satu penghakiman tanda kutip ya untuk seorang Sakeus. Ya walaupun selama ini juga mungkin dia juga sudah dengar, tetapi dalam hal ini dia sedang mau menerima tamu agung, pribadi yang sangat dia kagumi, yang untuknya dia rela manjat-manjat. Ini orang yang sangat dihormati. Mau mampir ke rumahku, tiba-tiba orang bersuara, hah, dia mau numpang di rumah orang berdosa. Saya yakin Sakeus yang dengar itu rasanya juga artinya ya ampun aku dikatain seperti itu. Tetapi ingat, kita perhatikan ayat ini. Sakeus tidak disebutkan dia kecewa, dia jengkel, dia dendam, dia awas tenono bariki, enggak ada. Dia menerima Yesus tanpa mempedulikan suara orang. Kalau kita memperhatikan terlalu mempedulikan suara negatif, suara yang jelek di luar sana, kita sulit untuk fokus menerima Yesus. Fokusnya Sakeus, Yesus. Nggak mau tahu orang mau ngomong apa. Nah, lalu kemudian apa? Ketika masuk di rumah, ya saya yakin ya, apalagi Sakeus orang berada, orang kaya, jadi ada pesta di situ, makanan pasti semua segala macam. Lalu apa yang terjadi? Hari itu juga Sakeus berkata, Tuhan, hari ini aku akan membagi separuh, setengah dari milikku akan kubagikan orang miskin. Ini loh, Sakeus yang dulu mungkin suka ngambil dari semua orang kaya, orang miskin dia ambil untuk pajaknya itu, bahkan mungkin juga ya dia dapatnya lebih, mungkin juga pemungut cukai anak buahnya dulu juga ngasihnya juga seringkali ya agak nyuap-nyuap atasan dikit lah gitu, bisa saja. Bahkan saya percaya walaupun tidak tertulis di sini, sebelum jadi kepala pemungut cukai, Sakeus juga pemungut cukai. Masa tiba-tiba jadi kepala di situ nggak ngerti dunia percukaian? Saya yakin tidak. Dia prosesnya juga panjang. Dan selama jadi pemungut cukai sudah lazim berbuat curang sehingga orang mengenalnya sebagai orang berdosa. Tetapi hari itu, ya setelah sekian lama stigma apa ya? Pandangan negatif terhadap Sakeus sebagai orang berdosa, nyusahin rakyat, tidak pro pribumi, pro penjajah Romawi, ya kan gitu. Hari itu berubah dari gelap
jadi terang. Karena apa? Dia mau bagikan separuh harta miliknya untuk orang miskin. Dan kalau ada sekiranya orang yang pernah kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Nek diperasa lagi dia ingin cucuk. Ngerti ya mersis ning sing akeh gitu. Tapi kan enggak tahu gitu kan. Enggak tahu. Ini satu tindakan yang menurut saya radikal sekali. Orang-orang seperti itu biasanya ya kan ngeman loh. Separuh tuh banyak loh. Yo, cek tabungannya nek piro masing-masing. Separuhnya gitu. Itu dikasihkan ke orang miskin. Ini sangat-sangat luar biasa. Nah, jadi tindakan Sakeus ini membungkam suara-suara sumbang. Membungkam suara-suara yang mengatakan ini orang berdosa. Ini tukang palak, ini tukang peras, ini tukang yang suka nyusahin rakyat. Tapi hari itu berbalik, orang-orang langsung bungkam. Saya kira nggak ada yang mengatakan, ya saya luar biasa, hebat ya, nggak, diem. Jadi intinya apa? Ketika berjumpa dengan Yesus, ada perubahan. Amin. Orang yang berjumpa dengan Yesus ada 2 kemungkinan. 1, berubah, bertobat. Yang kedua, sesat, binasa. Loh kok gitu? Dia di Alkitab. Orang-orang yang berjumpa Yesus ada 2 kemungkinan. 1, dia bertobat. Yang kedua, dia mungkin setidak-tidaknya dia tidak mau lagi atau berbalik. Ada pemuda kaya yang ketika jumpa Yesus katanya, wah pengen tahu supaya hidup kekal gimana. Akhirnya ketika dijelaskan, berbalik, mundur, gak siap. Tapi ada juga orang seperti ini. Termasuk Saulus ya waktu itu. Oh ketemu Yesus, sebelumnya dia ngelawan, akhirnya berbalik, berubah. Tetapi saya percaya lebih banyak orang yang berjumpa dengan Yesus, akhirnya hidupnya diubahkan. Amin. Doakan lebih banyak orang berjumpa dengan Yesus. Mungkin kita terbatas, aku penginjilan terbatas, tidak-tidaknya sudah berdoa untuk jiwa-jiwa. Supaya Tuhan sendiri yang menjumpai. Ada begitu banyak kesaksian. Orang-orang yang dijumpai Tuhan sendiri. Nek sudah gitu, gak ada yang bisa untuk membantah persaksiannya. Ada orang-orang bukan karena dikasih tahu, kamu percaya Yesus, kamu masuk surga. Tidak, tapi dia dijumpai Tuhan. Dan dengan cara yang aneh-aneh. Caranya gak biasa, ada yang lewat mimpi, ada yang ketika sembahyang dengan caranya, Tuhan menampakkan diri, Tuhan memanggil dia. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan bisa diubahkan seperti juga Sakeus. Ya, dari sisi Sakeus kita belajar sesuatu. Coba dari sisi Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan melihat isi hati Sakeus. Tuhan melihat rasa hausnya Sakeus. Ya, Tuhan ngerti. Sehingga apa? Tanpa terlebih dahulu kenalan, langsung bilang, Sakeus, turunlah. Kapan kenalannya? Mungkin Sakeus juga kaget denger, tuh, dia tahu namaku. Kan belum kenalan. Ketemu aja gak kelihatan tadi. Kok tahu? Itu sesuatu yang luar biasa. Tidak dijelaskan. Mungkin ada yang menafsirkan, dibisikin sama muridnya, dibisikin sama orang-orang. Enggak ada cerita gitu. Kita manut Alkitab saja. Ya. Ketika ketemu langsung Sakeus, turunlah. Saya percaya Tuhan Maha Kuasa. Yesus tahu itu namanya Sakeus. Dan Yesus tahu isi hati Sakeus, kerinduan Sakeus. Sehingga ditembak, langsung kena. Sehingga apa? Ketika Sakeus mendengar itu, hatinya langsung berbunga-bunga luar biasa. Dia langsung, saya pernah lihat filmnya. Langsung tergopoh-gopoh gitu loh. Wah, ya, langsung sumringah wajahnya. Coba deh cari di YouTube film Sakeus gitu ya. Kisah Sakeus. Ada nggak ya? Saya nggak tahu. Saya belum pernah lihat di YouTube sih. Dia saya di film itu ya. Di film Yesus itu ada. Ada juga di kartunnya. Saya pernah lihat juga. Ya, saya suka filmnya itu ekspresinya yang memerankan, entah film yang seri tahun berapa tuh ya. Ketika pendan langsung wajahnya itu berbinar-binar. Ngerti ya, saking senengnya gitu loh. Lalu dia langsung persilakan Yesus masuk ke rumahnya, langsung pesta langsung dibuka. Itu tempat
Nah sekarang berangkas mungkin ya. Nah, itu kayak di tembok apa-apa itu dibuka, langsung ada pundi-pundinya langsung dibagi-bagi. Wah, ini satu tindakan yang luar biasa. Ya. Tuhan melihat hati. Tuhan gak lihat penampilan luarnya, mau seperti apa. Tapi yang pertama dilihat hati. Karena itu ayo jaga hati kita. Memiliki kerinduan, miliki rasa haus dan lapar akan kebenaran. Miliki rasa sungguh-sungguh pengen mengalami jamahan Tuhan. Ya, jadi nggak sekadar misalnya ibadah, nggak sekadar datang ibadah, tapi miliki kerinduan itu. Tuhan, aku mau hari ini mengalami Engkau. Hari ini aku mau mengalami jamahan-Mu. Loh, Tuhan suka, Tuhan senang dengan orang yang rindu. Ini contohnya Sakyus ini loh. Tuhan senang. Ya. Terus berikutnya. Tuhan berkenan singgah mampir di tempatnya Sakyus. Kenapa Yesus mau? Sekali lagi karena Tuhan sudah melihat kerinduan yang dalam itu, yang luar biasa itu. Jadi kalau orang punya kerinduan yang luar biasa, nah saya sampaikan tadi, orang bisa ngalami Tuhan dalam hidupnya dan diubahkan. Bahkan ada begitu banyak orang yang belum kenal Tuhan, belum kenal Tuhan secara pribadi, tapi dia pengen ngerti, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan yang benar, yang mana. Ada begitu banyak istilah Tuhan. Sana-sananya buat Tuhan tuh yang mana? Saya mendengar kesaksian satu orang yang bertobat gara-gara cari Tuhan. Aneh ya? Mencari Tuhan. Maksudnya apa? Dia pengen, Tuhan, Engkau yang menciptakan semuanya ini. Sesungguhnya Engkau siapa? Aku mau kenal Engkau. Semua mengatakan punya Tuhan. Tuhan yang benar mana? Dia berdoa sungguh-sungguh dengan caranya berseru-seru. Akhirnya dia mengalami jamahan Tuhan. Ketika didatangi Tuhan, disentuh Tuhan, nangis habis-habisnya, bertobat ya. Oh ternyata Engkau Tuhan yang benar. Ya, ketika Yesus menjamah hidupnya, berubah. Sakyus, aku mau lihat seperti apa. Aku mau ketemu. Dan Tuhan menjamah dia. Tuhan berkenan masuk ke rumahnya. Tuhan gak nyentuh hatinya gini enggak, tapi jamahan kasih. Dengan kedatangan Yesus masuk ke rumahnya, mengubah keadaan. Sisi Yesus yang berikutnya. Tuhan Yesus tidak terpengaruh suara negatif, ya kan? Ada yang mengatakan, ia akan menumpang di rumah orang berdosa. Yesus dikenal sebagai nabi pada masa itu. Orang-orang mengenal dia, wah luar biasa. Yesus bikin mujizat, wah dia ini sungguh-sungguh berkuasa. Orang mengagumi, tapi begitu mau masuk ke rumah Sakyus, orang berkata, ia mau menumpang di rumah orang berdosa. Yesus tidak peduli kamu ngomong apa, dia tetap jalan. Karena seringkali yang ngomong bukan orang biasa, bahkan kadang-kadang ahli kitab, orang-orang Farisi, mereka sering, gak hanya sekali ini, coba lihat di Alkitab saudara, berulang-ulang kali Yesus ini istilahnya dilok kayak gitu loh. Masa dia nggak tahu nih orang berdosa? Pada waktu Maria Magdalena itu ya mengurapi itu, masa dia nggak ngerti siapa orang ini? Ya selalu saja mereka berpikirnya dari cara berpikir mereka sendiri. Mereka nggak ngerti maksud Tuhan. Ya. Terus kemudian apa yang keempat, bahwa Tuhan Yesus melihat pertobatan. Sakyus tidak berkata, Yesus, aku minta ampun untuk dosaku, enggak. Tetapi Yesus melihat pertobatan Sakyus melalui perbuatan Sakyus. Ketika dia ambil hartanya, dia bagikan. Dan dia berkata, setengah aku bagikan dan ada yang kuperas, aku kembalikan 4 kali lipat. Ini orang kalau nggak berpaling dari jalan hidup yang lama nggak mungkin bisa begitu. Habis suka meres-meres maksa-maksa orang, ngambilin hartanya orang, berbalik hari itu dia memberikan hartanya untuk orang. Dari kegelapan terbit terang. Itu yang dimaui Tuhan atas hidup kita. Ayo, cek diri kita masing-masing. Pertobatan itu harus menghasilkan buah. Makanya ada istilah Rasul Paulus katakan buah pertobatan. Kalau hanya aku udah percaya Yesus tapi hidupnya nggak berubah, masih hidup lama, masih juga sing suka
Yes, pokoknya cara hidup lama ya. Contohnya banyaklah kegelapan cara hidup yang tidak mengenal, orang-orang tidak mengenal Tuhan. Ya apa gunanya bertobat? Hidupnya nggak berarti di hadapan Tuhan. Tuhan mau ada bukti dan buah pertobatan. Jadi berpaling 180 derajat. Jangan 360 derajat. 360 derajat itu lingkaran. Kalau orang mengatakan bertobat 180 derajat, itu berarti dari hadap sana menghadap ke sana. Separuh. Kalau 360 balik lagi, dosa lagi. Ya, jadi karena itu kita harus mesti bisa memberikan buah. Dan buah itu bukan untuk kita sendiri, justru untuk orang lain. Sehingga orang bisa menikmati, orang bisa melihat apa yang terjadi. Kok dia nggak sama? Sakeus yang dulunya orang gercetil, malah suka meres. Hari ini dia bagikan hartanya. Orang banyak di situ, di antaranya juga ada orang-orang miskin tentunya. Wah, bersukacita luar biasa. Dan dia melihat perubahan itu terjadi. Dia melihat, nek saya dulu istilah zaman saya kecil, lampu plentone urip gitu loh. Lampu penton tahu ya, lampu pijar itu loh. Itu wujudnya ketika orang bertobat seperti lampu. Tapi ketika dia menghasilkan buah itu berarti lampu yang menyala. Jadi terangnya itu menyinari sekelilingnya. Mari ya, supaya kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Sakeus. Terus yang berikutnya, bahwa Tuhan Yesus memberikan anugerah. Dikatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Tidak dijelaskan secara pasti ini betulkah secara garis keturunan itu anak Abraham, atau dalam pengertian lain adalah dia termasuk orang percaya. Karena Bapak Abraham, Bapak orang percaya. Nah, karena itu dikatakan orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia, yaitu Yesus sendiri, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi mencari mereka yang terhilang, mencari dan menemukan mereka yang masih dalam kegelapan, mereka yang masih dalam dosa. Tuhan mau orang-orang seperti itu diselamatkan. Ada begitu banyak bagian kita sekarang. Yuk, kabarkan kabar baik buat mereka. Selamatkan mereka, bawa kepada Yesus. Mungkin sebelum dibuka kebenaran, kita ngomong keselamatan, kita ngomong salib dianggap apa kebodohan. Kita berkata bahwa berita tentang salib itu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya, tetapi ketika mereka diselamatkan Tuhan, suatu kali dia akan berkata, terima kasih Pak Dodo. Untung mendimen telaten enggonku. Untung setiap hari kamu mendoakan aku. Nek ora kayak uripku pinasibku ning neraka gitu loh. Saya yakin setiap orang yang kita jumpai, kita beritakan kabar baik sebelum menerima mungkin menolak dengan ya mungkin segala macam alasan. Tetapi ketika sudah bertobat suatu saat dia akan berkata, untung ada kamu yang mau setia mendoakan bahkan mendatangi ngandani aku. Betul nggak? Ya, karena belum ngerti orang nggak mau. Tapi begitu ngerti, oh gitu toh. Ya karena itu yang pertama, doakan orang-orang supaya mereka juga akhirnya punya kerinduan. Yang kedua, sampaikan kabar baik. Paling mudah diterima kabar baik disampaikan yang pertama memang kepada orang-orang dekat dengan kita, termasuk keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Yang kedua, kabar baik disampaikan kepada orang-orang yang hidup dalam beban. Orang sakit, sudah kritis, dokter angkat tangan. Biasanya orang-orang seperti itu didunga ke sapa, nggih pokoke manut percaya, kula percaya. Terus berikutnya siapa lagi? Orang yang kepadanya kita harus sampaikan. Semua orang sesungguhnya. Tetapi cara yang termudah adalah melalui kesaksian hidup. Saudara cerita apa yang kau alami dengan Tuhan. Aku untuk ngalami. Nah itu masalah. Orang Kristen kalau belum mengalami berjalan dengan Tuhan, belum mengalami kuasa Tuhan,
susah untuk bersaksi. Ini tak kayak apa? Katanya si A, katanya si B, paling gitu. Tapi kalau saudara ngalami sendiri, ketika orang menentang saudara berkata, aku ngalami kok. Aku mengalami perjumpaan Tuhan kok. Aku bergumul dan ditolong Tuhan kok. Kamu gak percaya, sudahlah. Yang penting aku sudah menyampaikan. Ingat, tugas kita memberitakan, bukan memaksa orang. Ya, tidak boleh ada paksaan dalam hal iman. Terus dikatakan bahwa anak manusia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus berulang kali mengatakan hal yang sama, termasuk bahwa bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Jadi orang-orang yang masih dalam dosa digambarkan sebagai orang sakit. Digambarkan sebagai orang-orang yang terhilang. Nek dalane kudune rono dhek menggok jalan akhirnya nyasar gitu loh. Misalnya kita mau pergi ke Slogoimo, ya, lewatnya jalur utara itu ada Jatipuro dan sebagainya. Jatipuro itu harusnya belok kanan, yang ada ayam panggang cimplek itu loh. Itu bukannya ke sana terus. Nanti nyasar, itu sampai ke Tawangmangu, betul saya ngalami kok, hampir sampai Tawangmangu sama Bu Pita. Kok dalane saya cilik? Loh, kok aspal entek? Loh, kok munggah terus, kok kupingku saya dengung-dengung ngene? Tanya orang banyak saya, Bu. Badhe teng Paler niku wedal. Niki tembusnya pundi? Terus mboten. Lah, ngajengan niku Tawangmangu lho. Aduh Gusti Allah, salah toh, gitu loh. Bagi orang-orang yang seperti saya itu butuh petunjuk, butuh orang ngasih tahu dalane ra rono. Ya, sama dalam kehidupan ada begitu banyak orang ya ditanya pengen ke surga apa neraka? Jawabannya surga. Aku urung tahu krungu, aku pengen neraka. Urung tahu krungu saya. Pengennya surga. Nah, cuman masalahnya banyak orang salah jalan. Keliru, cari jalan sendiri. Nyasar seperti saya waktu itu. Saya pikir mau tanya, kusilah yakinlah mau plakatnya kita emang bener. Malu bertanya, nggak usah bertanya, nyasar akhirnya. Ya, jangan malu untuk bertanya, Pak. Orang-orang di sekeliling kita itu, terutama maaf orang-orang kita, orang Jawa itu banyak yang malu. Nek malu, kita nggak boleh malu. Melihat tetangganya tersesat jalannya, lah kok kowe nek bengi kok ning sore teringin. Adem-adem ngono kuwi ngopo? Aku ya golek keabadian. Ora ngono kuwi Mbok De, Pak De, gitu loh. Tak kasih tahu Mbak De. Sing ngerti dalan ning surga ki berarti wong saka surga. Nah, nek rumahe Gunung Kidul, wong Gunung Kidul rene, mampir teng Gunung Kidul. Oh nggih, alamatnya ngendi? Ya. Orang bisa mengatakan aku ngerti Gunung Kidul ki kono, tapi jalannya siapa yang tahu? Yang paling tahu adalah orang yang dari sana. Yesus dari surga turun ke bumi loh Pak De. Dan sekarang dia naik ke surga, dia berjanji datang lagi jemput loh Pak De. Jenengan purun boten yang swarga. Yo gelem toh le. Nah itu loh. Manyes sendiri krungu ngono kuwi. Ya toh? Kita sampaikan terus dia jawab, nggih purun toh, gelem toh le wong yo sapa wong wis ra gelem. Nggih dari Gusti piye carane? Wah itu kita sampaikan dan dia akhirnya excited, akhirnya wah pasti itu sukacita luar biasa hati rasanya. Saya ingat satu kali di Wonogiri itu daerah mana itu, Kayangan ke sana itu saya nggak tahu dari mana itu naik itu. Ya kita ngobrol gitu, ya kami ada beberapa anak muda dari Tirtomoyo, kita punya ngobrol. Ketika dia nanya akhirnya kita jelaskan, oh ngoten nggih. Yang jenengan pitados artinya jenengan pun gadah dalan. Oh, sinten to sing wani ngomong, aku ki dalan. Kahekten urip. Ora ono siji sing iso sowane Rama ning swarga. Nek lantaran aku sinten? Wonten enten menapa mboten manusa sing wani ngoten. Lho enek Mas. Kabeh golek dalan dewi di Yesus menika margine. Waktu itu mantuk-mantuk kita doakan. Yes. Saya masih ingat, nggak tahu ada yang ikut saya nggak waktu ke Purworejo, Mbah Glondong. Itu juga sama, mantan anggota DPR. Stroke udah nggak bisa apa-apa. Kita tanya, Mbah, wong urip itu mau kemana? Atau orang hidup mau kemana? Karena dia orang pernah DPR, ini bahasa Indonesia mudah. Aku di Jawa tuh bingung kadang-kadang ngomongnya. Ya, saya sampaikan, ya pengen ke surga ya.
Mantap-mantap mau percaya Yesus, dia ini juru selamat bangsa. Ya, langsung doa akan terima Yesus, nyes gitu. Ayo kita mulai lagi. Ya, jadi saksi Tuhan, beritakan kabar baik. Ya, supaya lebih banyak lagi orang-orang seperti Sakeus ini punya kerinduan dan hidupnya dari gelap berubah menjadi terang. Ayo bangkit, jangan terlena dengan corona. Bukan kita menyepelekan, tidak. Saat ini wabah luar biasa mengerikan. Tetapi satu hal yang pasti, Yesus lebih berkuasa. Ya, Tuhan kasih hikmat. Ya, kita nggak bisa ibadah di sini, saudara bisa online. Saudara mungkin nggak bisa seperti biasanya beraktivitas. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel, Dia menyertai kita. Amin. Karena itu apapun yang terjadi, jangan sampai iman kita jadi ngedrop gara-gara kejadian corona. Ya, kita percaya Tuhan kita berkuasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami belajar akan firman-Mu hari ini tentang seorang Sakeus, seorang yang punya kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan. Dan Engkau Tuhan menjawab kerinduan Sakeus dengan Engkau mampir di rumahnya, dengan Engkau mau bertemu dengan Sakeus, dan Sakeus pun merespon dengan baik. Ada pertobatan terjadi, dan akhirnya Sakeus yang tadinya hidup dalam kegelapan berubah menjadi terang bagi banyak orang. Biarlah kami juga belajar hal ini Tuhan, supaya hidup kami hidup yang berbuah. Ada buah-buah dari pertobatan kami Tuhan, sehingga melalui apa yang kami kerjakan, banyak orang diselamatkan. Hidup kami jadi terang. Terima kasih, mari Roh Kudus, Engkau yang bekerja atas setiap hati kami. Engkau yang meneguhkan, memeteraikan firman Tuhan. Bahkan Engkau yang menolong kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih, kami bersyukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.